Horas, salam sejahtera dari Indonesia. Salam bersahabat dari saya, Rismon Raja Mangatur Sirait. Hari ini saya akan membuat sebuah analisa dari sudut pandang seorang guru spiritual tentang para TKW yang ada di luar negeri, khususnya di 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita bisa melihat para banyak korban pembunuhan TKW yang mati di luar negeri, khususnya di Malaysia. Kebanyakan korban karena ada hubungan sama pria Bangla, namanya pria Bangladesh, pria yang bisa dibilang pria paling laknat di dunia ini. Indonesia memang memberikan satu tekanan kepada negara Malaysia soal banyak pembunuhan para TKW. Kita pernah lihat secara vulgar, terbuka, lebar di medsos. Yang pernah juga saya pernah ingat buru Simbulun yang dimasukkan di dalam lemari sampai beberapa hari busuk dalam lemari baru dikirim ke Indonesia. Itu adalah korban-korban para pria-pria laknat yang ada di luar negeri sana. Jadi saran saya, pesan saya, para TKW itu hati-hati di sana. Bangla itu bukan pria baik, itu pria laknat di dunia ini. Ya, kalau di Medan itu namanya Bengali. Ya, mereka itu pria-pria laknat yang memanfaatkan para TKW yang kesepian, yang butuh cinta, dimanfaatkan para pria-pria yang kurang ajar ini. Ya, hati-hati. Mereka itu bukan pria yang pantas dijadikan teman. Ya, tapi ingat, hati-hati kalaupun menolak satu hubungan dengan mereka itu harus hati-hati, sopan, santun, jangan dibuat sakit hati mereka, karena itu mereka itu biasanya paling oportunis namanya, ya. Mereka selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi seiring dengan banyak kejadian yang juga saya lihat, saya dengar langsung, bahkan sampai ada yang datang ke rumah saya. Jadi kejadian-kejadian yang sudah berlalu itu jangan terulang kembali. Ya, para Bangla itu hanya memanfaatkan TKW Indonesia untuk kepuasan sesuatu, money, hal-hal yang bisa memeroti para wanita yang merasa kesepian yang ada di Malaysia sana. Jadi setelah saya lihat perkembangan, saya saya lihat sampai ke Malaysia sana, kami lihat sampai ke Malaysia sana, rupanya mafia sekarang sudah masuk ke para Bangla. Mereka membuat satu kerjasama dengan Bangla, pria-pria Bangla ini, agar menjalin hubungan percintaan dengan para wanita di sana, TKW, yang tujuannya untuk membuat sakit mereka dengan cara-cara di luar pola pikir manusia normal, di pola pikir manusia yang tidak percaya dengan ilmu gaib, santet, teluh, segala macam, atau dengan cara apapun membuat para TKW itu sakit. Jadi di saat TKW ini sakit, TKW ini akan dikirim para agen ke rumah sakit yang sudah ada kerjasama dengan para mafia pembeli dan penjual organ tubuh. Jadi di sana para TKW yang sakit ini ditunggu sampai mati. Setelah mau mati atau sudah mati, itu organ tubuhnya sudah diambil duluan. Memang informasi kematian itu diberitahukan ke Indonesia juga, ke keluarganya, bahwa si A, si Polan sudah meninggal di sana. Tapi di saat dikirim dari negeri jiran sana, kita tidak pernah melihat kondisi mayatnya kembali. Sudah di dalam kondisi peti mati. Jadi jarang kita orang keluarga yang menjemput atau sampai di kampung halaman, di Wonosobo, mau dimanapun di Indonesia, membuka kembali mayat tersebut, kondisinya bagaimana. Jadi setelah belakangan ini saya lihat ke sana, itu sudah ada kerjasama mafia Bangla sama pihak rumah sakit dan agen untuk mencari
dan menjual organ-organ tubuh para TKW, khususnya wanita, karena ini yang gampang mereka cari karena melalui para bank tersebut. Jadi terima kasih buat para TKW yang ada di luar negeri, ke depan lebih hati-hati, karena setiap saat, setiap detik, setiap jam para manglang itu sudah mengintai Anda. Kapan Anda akan tunduk sama dia? Kapan Anda akan menjadi korban penjualan organ tubuh? Percaya tidak percaya, itulah yang saya lihat. Ya, ini kembali ke pribadi masing-masing. Selamatkan dirimu sebelum Anda menjadi korban di negara Malaysia, Singapura, atau Brunei Darussalam. Karena mafia ini tidak mengenal keluarga, tidak mengenal saudara, tidak mengenal siapapun. Yang penting dia ada uang. Para bangla ini sudah tergiur dengan uang dari para mafia ratusan juta. Bila bisa memasukkan salah satu korban ke dalam rumah sakit, target korban pengambilan organ tubuhnya yang bisa dijual sampai miliaran rupiah. Percaya tidak percaya, sekali lagi saya bilang kembali kepada pribadi masing-masing. Salam dari saya, Rismond Raja Mangatur Sirait, guru spiritual. Lindungi diri Anda dengan cara Anda melindungi dirimu sendiri dari bentuk apapun itu. Harus kamu lindungi dirimu. Pandai bergaul, bersahabat dengan baik di sana, jalin kerjasama dengan siapapun, jangan beda-bedakan agama, ras, dan suku, tapi harus pintar bergaul di sana. Salam dari saya, Oras menjujua indujua rahayu walujud namaste. Salam namo budayo, salam kebajikan, Oras.